Saudara Pungki Meraki Balboa. Adifa saya Semoga Tuhan selalu memberkati. Sebab Tuhan menopang tangannya. Om, berapa aja Om? Pertama-tama buat kuliahnya, yang penting ikhlas. Terima kasih Teteh cantik. Semua dapat kau lakukan. Oke, diulang ya. Sudah siap semuanya? Oke, semangat ya. Kalau saya bilang pagi, jawab pagi 3 kali ya. Bisa? Oke, kita cek sound dulu. Selamat pagi. Oke, semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, ada yang jawab, ada yang nggak jawab ya. Kalau yang jawab sudah pasti orang Sun. Nah, yang nggak jawab nih dari mana nih? Kalau boleh saya tahu. Dari Lampung. Dari Lampung, jauh-jauh dari Lampung yang di belakang. Dari Jambi, oke. Di sini ada beberapa aturan, Bapak Ibu. Aturan yang pertama, dilarang mengeluarkan anggota tubuh. Contoh, nggak boleh kayak gini ya. Supaya tidak terkena kendaraan yang lain. Yang kedua, boleh makan dan minum, tapi tidak membuang sampah sembarangan. Oke, yang ketiga, dilarang cemberut. Gak boleh cemberut, harus senyum. Ya, karena apa? Kalau orang-orang yang di bandros itu biasanya lihat kiri kanan pasti didadahin. Nah, gitu. Kalau mereka nggak dadah, kita yang kasih dadah ke mereka ya. Bisa? Oke. Nah, dada aja terus ya, betul Bapak. Di sini saya bukan seorang kenek ya. Saya bukan kenek. Saya di sini kalau dalam bahasanya itu disebut tour guide. Tapi jangan anggap saya tour guide. Anggap saya teman yang hinggap sesaat lalu pergi ditinggalkan ya. Oke. Lanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deva Sebastian. Sebastian itu ada kepanjangannya, sebatas teman tanpa kepastian. Gitu ya. Nah, saya nggak sendirian Bapak Ibu. Saya ditemenin sama Pak Nono. Pak Nono iguana. Imut, ganteng dan mempesona. Gitu ya. Boleh saya halo dulu ke Pak Nono. Halo Bapak. Halo. Oke. Ini pertama kalinya naik bandros? Ada yang udah sempat naik? Oke, belum ya. Nah, Akang di sini bakal nemenin Bapak dan Ibu selama perjalanan mengelilingi kota Bandung, dan Akang juga akan menceritakan hal-hal unik di kota Bandung, hal menarik di kota Bandung, hal yang menyeramkan di kota Bandung, dan juga sejarah-sejarah. Tapi Akang minta Bapak Ibu jangan ada yang cemberut. Yang pertama, yang kedua jangan terlalu tegang atau terlalu serius. Gitu ya, karena kalau terlalu serius itu sakit. Nggak canda-canda ya, kalau terlalu serius kesannya kita bukan berwisata. Karena kita sedang berwisata ya, bukan sedang ujian nasional. Oke, perjalanan kita dimulai dari sini. Kalau kita lihat ke sebelah kanan, di sebelah kanan ada ATM Mandiri. Yang dulunya ini adalah bank pertama milik Belanda, yaitu namanya adalah Bank Eskomto. Nah, sekarang kita masuk ke Jalan Bancai. Jalan Bancai adalah pemukiman yang menyatu dengan kuda, dan pemukimannya ada di sebelah sini.
Nah itu dulunya adalah kandang kuda yang sekarang menjadi kandang motor dan mobil. Dulu kudanya kuda asli, sekarang kudanya kuda besi ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke situ Penjara Bancuy. Nah disinilah tempat di mana Bapak Insinyur Soekarno atau Presiden kita dikurung selama kurang lebih 8 bulan di sebelah sana, yang disebabkan difitnah oleh orang-orang Belanda karena Bapak Soekarno bergabung dengan Partai Nasional Indonesia dengan tujuan untuk menggulingkan para pasukan Belanda gitu ya. Selanjutnya kita jalan ABC. ABC biasanya merek apa? Kecap, sirup, baterai. Oke, tapi ini adalah arah Bumi Putra Cina. Jadi dulu kawasan ini ditempati oleh orang Arab, Bumi Putra Serang Bandung, dan orang Cina. Nah ini adalah pos penjagaan penjara waktu itu, yang sekarang dijaganya oleh tukang batagor ya. Nah kalau dulu dijaganya sama tentara, makanya kenapa di sebelah sini ada masjid bertemakan Cina. Itu adalah masjid yang dibuat oleh mualaf pertama yang ada di Bandung, yaitu Babah Karim Oi. Nah di depan kita akan melewati sungai terpanjang di dunia Bapak Ibu, yang mungkin UNESCO lupa untuk mencatatnya. Nah ini dia Sungai Cikapundung, karena melewati Asia dan Afrika. Di sebelah sana ya, Asia dan Afrika, betul? Betul. Kalau Amazon melewati tidak? Enggak ya. Kalau sungai ini melewati enggak? Enggak, sudah jelas ya. Nah nanti kita di depan bakal belok ke Jalan Braga, tempat tongkrongannya anak muda dan orang tua untuk menikmati waktu santainya. Tapi sebelum itu akan mau minta tolong kepada Ibu, kalau misalnya ada yang lagi pacaran, ada yang lagi prewedding, Akang minta tolong kita cie-ciein. Bisa? Boleh? Soalnya itu teh bikin Akang panas gitu ya, kayak gitu teh. Soalnya Akang mah di sini sendiri, nggak ada yang nemenin gitu ya, ditemenin sama ibu dan bapak aja. Itu ada yang mau nyebrang, kita dadah-dadahin dulu, dadah. Dadah, tuh kan mereka nggak dadah, kita yang dadah ya. Tuh kan senyum-senyum. Oke, nah yang nongkrong boleh dadahin lagi, halo. Halo kakak. Nah Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk di kawasan Braga. Di Braga dulu di sebelah sini ada tulisan besar yang dituliskan Verboden, Verhonden and Inlander. Yang mohon maaf kalau artinya agak kasar, pribumi dan anjing dilarang masuk. Jadi pada saat itu kawasan di sini tidak boleh dimasuki oleh pribumi dan juga hewan. Nah ini rumah hantu baru, rumah hantu Braga yang sempat yang dulunya ini adalah tempat penyimpanan minyak oleh orang-orang Belanda. Kemudian kalau kita masih lihat ke sebelah kanan, di kanan itu ada banyak lukisannya, itu adalah karya asli orang Bandung. Nah di belakangnya ada toko roti tertua yang ada di Bandung yang bernama Toko Sumber Hidangan, karena sudah ada sejak tahun 1929. Tapi rotinya dibikinnya dari pagi ya Bapak Ibu, nggak dari tahun 29, keburu jadi fosil soalnya. Ya, tuh di dalamnya masih sangat jadul gitu ya. Nah ini kayaknya ada yang mau pre-wedding di depan ini. Sudah siap? Kita hitung ya. Oh kadang ini itu mau mahasiswa. Paling kalau mau ke sebelah kiri nih ada yang double date nih. Ada yang sebelah kiri nih, siap ya. Double date. Siap tuh, duaan-duaan gitu ya, berdua-berdua, Akang sendiri. Orang lain pegang tangan, Akang pegangnya tiang ya. Kasihan. Bentar, kita tunggu. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang lagi nyari biasanya kan Cafe Jonarisa itu di sebelah mana sih? Ada di sebelah sini. Ini dia Cafe Jonarisa. Nah, kalau yang di depan sini itu adalah Resto Bumi milik Ahmad Dhani. Nah, sekedar informasi dulu ini bukan parkiran motor ya. Dulu itu tempat diberhentikannya atau parkirnya para kuda. Dan dari mana kita lewatin? 1, 2, 3. Cie lagi pacaran ya cie. Dulu kita masih remaja. Gitu ya. Nah di sebelah sana ada gas locking. Nah itu adalah tempat pembayaran gas dan listrik negara pada saat itu. Karena dulu
gas itu tidak berbentuk gas melon, tapi langsung didistribusikan ke rumah-rumah dan restoran milik orang Belanda. Makanya pembayarannya di sebelah sana Bapak Ibu. Nah, mungkin sudah tidak asing ya dengan istilah Paris Panjapa, betul? Tapi nggak tahu kan asal usulnya gimana? Nah, akan jelasin. Di sebelah kiri dan kanan kita itu dulunya adalah jajaran toko fashion yang dikirim langsung dari Eropa dan Paris. Makanya di sini disebut Paris Panjapa. Jadi Braga itu, Paris Panjapa itu adanya di Jalan Braga, bukan di Bandung. Ya. Nah, kalau dilihat ke sebelah kanan itu adalah Fashion Boh Ryan. Kalau sekarang dikenalnya adalah Braga Permai. Itu dulu adalah tempat makannya orang Belanda yang sudah berdiri dari 1923. Nah, kita ke kiri ya, ini ada apa? Ada Sweet Cantina, es krim yang sempat dikirakan oleh Bapak Ridwan Kamil. Itu antriannya panjang banget ya, soalnya anak muda banget gitu, feelnya teh enak katanya. Nah, ini ada teteh-teteh cantik yang lagi pada main-main ya. Kita dadahin yuk, halo ya. Ya, 1, 2, 3. Halo, halo teteh. Tuh kan, senyum-senyum ya. Nah, jadi biar kita selama perjalanan tidak merasa bosan, tidak merasa tegang gitu ya, makanya Akang ajak Bapak dan Ibu untuk bercandaria, canda tawa dengan sejarah. Nah, ini ada ibu-ibu lagi di foto kayaknya. Ya, keburu pindah. Tuh ada yang ngevideoin juga, itu dadahin lagi. Dadah teteh, dadah. Tuh. Cheese kacang buncis. Oke. Nah, itu kita sudah melalui Jalan Braga, yang artinya kalau dalam bahasa Sunda itu Braga itu baragaya atau tempat beradu gaya, tempat lenggak-lenggoknya noni-noni Belanda. Itu kalau dulu ya. Kalau sekarang tempat adu gayanya anak-anak di Bandung atau di luar kota juga yang main ke Bandung. Dan konon katanya di sini sempat akan dijadikan SCBD Citayam, Ibu. Katanya, tapi nggak jadi ya, orang di sana aja dibubarin. Dan di sini alhamdulillahnya nggak ada bongi, di sini adanya saya, Kang Deva ya. Oke, di sini bisa kita lihat kiri dan kanan masih ada ruko-ruko yang tertutup. Nah, ini nantinya akan menjadi kawasan puskesmas, Bapak Ibu. Pusat kesenangan mas-mas. Karena di kiri dan kanan ini ada karaoke, ada bar ya. Dan di sebelah sana juga ada Braga Sky 1957. Itu adalah bioskop pertama yang ada di Bandung. Sebelum adanya XX1, kemudian ada sinema juga ya. Nah, sebelum adanya mereka ada dulu itu. Makanya itu adalah nenek moyangnya. Nanti di depan kita bakal lihat kereta api uap pertama yang ada di Bandung. Tapi sebelum itu di sana ada jembatan rel kereta api yang masih digunakan hingga saat ini, yaitu jembatan rel Viade. Dan di sebelahnya ada hotel yang namanya hotel apa? Kinanti. Ya. Nah, nanti di sebelah kiri, nih, bisa kita lihat ya di sebelah kiri, di ujung sana. Nah, itu dia adalah kereta api uap pertama yang ada di Bandung, yang warna hitam, namanya si Gomar, bukan si Thomas ya. Soalnya anak-anak suka gitu, lihat kereta api nyebut Thomas, lihat bus nyebut Tayo, lihat bandros nyebut odong-odong ya. Saya sakit hati disebut surga odong-odong. Nah, kalau di sebelah sini ada gedung Indonesia Menggugat. Itu adalah tempat disidangnya Bapak Insinyur Soekarno selama kurang lebih 2 bulan dan dinyatakan bebas karena tidak bersalah. Kemudian di depan itu ada Tugu Maung Bodas atau biasa disebut Maung Bandung ya, macan putih. Nanti akan bakal jelasin kenapa di Bandung banyak patung seperti itu. Sebelum akan jelasin itu, akan mau jelasin ada taman tertua nomor 2 di kota Bandung. Nah, ini dia taman tertua kedua di kota Bandung, yaitu Taman Balai Kota. Dan ini salah satu tempat yang disukai buat anak-anak juga, karena di dalamnya ada lagi taman-taman mini. Contohnya kayak taman ikan, taman Dewi Sartika, taman badak, dan lain-lain. Tapi mohon maaf, ini belum dibuka untuk umum karena pada saat liburan lalu terdapat banyak tumpukan sampah, jadi belum dibuka ya. Nah, ini adalah bagian terpenting karena ini adalah gedung kantor Wali Kota Kota Bandung yang dulunya adalah tempat penyimpanan kopi dan teh pada zaman Belanda.
Dan kopinya sekarang masih ada di Jalan Banca ya. Nah itu ada lagi Tugu Maung Bodasnya atau Maung Bandung. Harusnya ada 4 Bapak Ibu. Cuman yang satu nggak ada, lagi beli soto, katanya lapar. Ya. Nah kenapa sih Akang di sini banyak tugu kayak gitu? Karena pada zaman dahulu Kota Bandung atau Jawa Barat sempat dikuasai oleh suatu kerajaan bernama Kerajaan Pajajaran. Oke, Pajajaran ya. Nah, yang langsung dipimpin oleh Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Nah, kalau di sebelah sini ada Taman Sejarah. Di belakang sana itu adalah Taman Sejarah yang isinya mantan Bupati Kota Bandung yang biasa disebut adalah Taman Wiranata Kusuma II. Wiranata Kusuma II itu adalah Bapak Pembangunan Kota Bandung. Nah, kalau kita belok ke sebelah kiri, Bapak Ibu, di kiri itu ada mall terbesar pertama yang ada di Bandung ya. Apa? BIP ya, Bandung Indah Plaza ya, tahu. Oke, itu adalah salah satu bentuk keunikan orang Bandung. Disingkat singkat ya. Bandung Indah Plaza jadi BIP. Terus bayangin kalau Akang main sama temen ke jalan LLRE Marta Dinata, itu kan disingkat jadi jalan Riau ya. Disingkat jadi jalan Riau. Kalau Akang bilang kayak gini, bro kita main tuh ke jalan LLRE Marta Dinata, keburu ada duhur ya, karena kepanjangan jadi disingkat jadi jalan Riau. Nah terus ada lagi nih, ada Jalan Dago. Jalan Dago itu Jalan Insinyur Haji Juanda. Bapak Ibu lebih kenal Dago atau IR Suhanda? Dago ya. Karena apa? Di angkotnya sendiri ditulis Kalapa Dago, bukan Kalapa Insinyur Haji Juanda ya. Nah, gak cuma gedung dan jalan, di Bandung juga nama makanan disingkat-singkat Bapak Ibu. Aci dicolok jadi cilok. Oh, oke mantap. Aci digoreng jadi cireng. Aci telur jadi cilor. Terus kalau aci digemol jadi cimol ya, tahu banget tuh ya ini mah ya. Oke. Dicocol enak jadi colen. Nah, kalau oncom di jero comrok. Kalau amis di jero misro. Kalau basreng bakso digoreng fix. Ini mah tukang dagang ya, bukan tukang jajan. Nah, terus yang jadi uniknya di Bandung, kalau misalnya orang Bandung itu suka ada pengurangan atau penambahan kata. Contoh, handuk jadi anuk, sendal jadi senal, ember jadi ember, dan yang paling fatal main bola Bapak Ibu jadi mengbal. Mengbal jauh ya, main bola jadi mengbal. Nah, itulah salah satu keunikan Kota Bandung. Dan kemudian di sini juga ada factory outlet, yaitu brand baju lokal yang sudah terkenal seperti 3 Second, kemudian Greenlight, ada juga Uniqlo ya dari Jepang. Nah, yang di belakang hati-hati, perasaan sudah mulai tidak enak karena kita masuk ke jalan yang sempat dijadikan sebuah film, yaitu Hantu Ambulan Bahu Reksa yang dulu sempat diperankan oleh almarhum Susana. Yang konon katanya ambulan ini itu yang sebelah sana ya, ambulan tersebut sudah dipindahkan berkali-kali oleh pemerintah Kota Bandung ke Gedung Sate, namun kembali lagi ke tempat yang sama per jam 1 malam Bapak Ibu. Sampai akhirnya pemerintah pun kesal, pemerintah pun emosi, dipindahlah ke museum yang ada di Bogor. Dan alhamdulillahnya nggak balik lagi karena nggak punya itol dan nggak tahu jalan. Kalau misalnya punya itol dan tahu jalan pasti balik lagi. Tapi jangankan buat beli itol, ketemu aja sama kasirnya atau loketnya pasti kabur. Ya nggak? Betul ya. Kita selanjutnya masuk ke Jalan Hayam Wuruk. Di sini itu ada jajanan yang terkenal banget, yaitu sate Jano. Kalau O-nya diganti jadi A, itu menjadi kesukaannya Bapak Nono ya. Kalau kayak gitu, nah itu kan bahan sate. Kebetulan bahan sate kita lihat ke atas. Di atas sana ada 6 bulatan ditusuk sate. 6 bulatan itu bukan sembarang bulatan Bapak Ibu, tapi 6 bulatan itu melambangkan bahwasannya pembangunan gedung sate menghabiskan 6 juta golden atau setara dengan 450 miliar pada tahun 1920. Karena gedung sate dibangun pada tahun 1920 sampai dengan 1924.
Kebayang ya 450 miliar kalau kita jajanin cilok sekarang itu bakal jadi Bandung Lautan Cilok ya, bukan Bandung Lautan Api. Nah sekarang kita masuk di kawasan di mana sejarah Dilan dan Milea dimulai. Nah kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke sini, serasa Bapak dan Ibu menjadi mustahil atuh ya. Kan kita nggak bisa mengulang waktu ya, betul? Oke, nah sekolahnya ada di sebelah kiri. Ini adalah SMA Negeri 20 Bandung. Nah SMA Negeri 20 Bandung ini adalah menjadi saksi bahwasanya kisah percintaan Dilan dan Milea dimulai. Yang dulunya ini adalah sekolah SPG 2. Makanya ini jadi sekolah favorit Bapak Ibu. Karena cerita Dilan dan Milea adanya di sini. Tapi kita juga udah tahu ya bahwasanya Dilan dan Milea itu udah putus. Kemudian Dilannya depresi, alih profesi menjadi tour guide di Bandros gitu. Nah kalau di sana itu adalah masjid tanpa kubah pertama yang ada di Bandung. Itu Masjid Istiqomah yang bergabung dengan SD. Nah sekarang ini saya mau tanya, masih pada semangat nggak? Masih ya, masa tuh udah lama-lama nunggu gitu ya. Nunggu itu kan gak enak ya. Masa setelah kita melakukan penantian tapi disia-siakan begitu ya. Nah udah pada sarapan belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya. Nah buat yang belum sarapan, akan bakal bawa Bapak dan Ibu ke Jalan Lombok yang dikenal dengan kulineran-kulinerannya yang enak banget. Karena mulai dari sana udah banyak kulineran. Nah di sini ada juga yang berupa restoran. Oke, kalau Bapak Ibu udah tahu, di sini ada Gudeg Banda dan Goreng Banda yang posisinya letaknya ada di sebelah kanan saya. Nah, kalau yang kurang suka gudeg, di sini ada bakso Sultan dan sarapan kopi sinar pagi. Nah, ini yang penuh banget ya. Nah, kalau tadi pagi ini antriannya itu sampai keluar di sini tumpah-tumpah kalau lagi makannya. Tapi nggak cuma itu, di depan sana ada bakmi juga, namanya Ciumi Ayam Spesial. Yang rasanya udah tentu enak, kuahnya juga kental. Yang konon katanya si AA-nya mirip Ariel Noah gitu katanya. Yang itu tuh ikut sebelah sana yang tenda biru, yang katanya si AA-nya mirip Ariel Noah, padahal Ariel Noah aja mirip saya gitu ya. Tuh kan ketawa lagi, senyum lagi ya. Itu teh ibu kayak gitu teh bikin saya makin seneng, karena saya emang gak ada yang bahagiain selain orang tua gitu ya. Nah kalau sebelah kiri ini ada bakmi Lombok yang kita lihat juga, di situ ada antrian panjang ya. Nah kalau di situ bapak-bapak bisa menghabiskan 5 mangkok bakmi sekaligus, karena ibu-ibunya masuk ke MS Gold di sana ya. Kalau perawatan biasanya suka lama gitu ya. Nah yang di belakang tetap hati-hati, sekarang kita masuk lagi ke kawasan horor. Kalau dari cerita horor, tapi kalau cerita nyatanya ini adalah tempat bunuh dirinya noni-noni Belanda di sebelah sana, di gedung yang warna abu, di pohon beringin. Itu dulunya pohon beringin, sekarang berubah jadi sebuah gedung seperti itu. Nah kalau kita lihat ke rumah sebelah sana, nah itu di situ. Coba lihat Ibu ke belakang, di sebelah sana ada rumah. Nah itu rumah orang lain. Nah gitu dong Ibu, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kita kan lagi berwisata ya, bukan sedang belajar ketika ujian nasional. Kayak gitu, terkesannya pada kayak panik gitu ya, kayak yang lagi gimana. Nah kalau kita nggak boleh lihat ke sana ya Bu ya, nggak boleh lihat ke atas sana, nggak boleh. Bukan malah dilihat ini mah. Udah saya pribadi nggak boleh dilihat gitu, saya ada patung yang vulgar banget jadi nggak boleh dilihat gitu, makanya saya ingetin. Nah di sini di Taman Maluku ini yang dulunya adalah Maluku Park, ini itu taman yang apa namanya menyeramkan juga. Karena apa? Di situ ada makhluk yang siangnya bernama Dadang, kalau malamnya bernama Betty. Apa coba Ibu? Kalau nyebut bencongnya saya paling ngeliat ke saya lagi ya. Itu bukan saya Ibu, karena salah satunya sudah menjadi riset sama teman-teman dari tour guide, dan kebetulan jurnalisnya juga riset di sana. Nah itu di situ ada jendela yang sampai saat ini nggak bisa ketutup, sampai saat ini tidak bisa tertutup. Nah, alasannya belum diketahui, dan ternyata di sebelah sana itu ada yang membuka. Dan ternyata itu engsanya rusak Bapak Ibu. Itu engsanya rusak. Jadi nggak bisa kebuka atau ketutup karena belum dibenerin ya. Nah ini adalah taman lalu lintas milik Ade Irma Suryani, anak Bapak Abdul Haris Nasution. Yang isinya bisa mengedukasi, karena di sana bisa kita lihat ada
kebun, kemudian di dalam ada kereta api, ada taman bermain juga, dan ada kolam renang untuk anak-anak ya. Maka dari itu kenapa di depan sana ada patung Bapak Abdul Haris Nasution yang senantiasa menjaga taman anaknya dan sudah dijadikan sebuah nama juga di Bandung Timur, yaitu Jalan Pak Nasution ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri Bapak Ibu, di sini ada TK Elit Belanda yang sekarang dirubah menjadi sekolah SMP Negeri 2. Bisa kita lihat dari pilar-pilarnya, dari jendelanya, ini sangat Belanda sekali. Nah ini, bangunan ini itu lebih tua daripada gedung sate karena dibuat pada tahun 1913. Yang ini, kalau gedung sate tadi tahun 1920 ya. Nah, di sini dulunya digunakan untuk TK Elit Belanda karena pada zaman kita anak-anak itu tidak bersekolah ya. Nah di depannya juga ada SMP Negeri 5 yang kurang lebih sama seperti gedung di sebelahnya di SMP 2. Nah yang ini sama ya. Nah kalau di situ dua lulusan terbaik di sekolah itu adalah Bapak Ridwan Kamil, almarhum Kang Eril, Bapak B.J. Habibie, kemudian ada Arman Maulana, Raffi Ahmad, Inka Kristi, dan yang lain-lain. Oke, masih semangat? Masih fokus? Nah, sekarang kita bakal lewatin jalan apa? Jalan apa? Ayo. Jalan rel kereta api. Jalan rel kereta api ya, barusan kita lewatin. Nah, istimewanya jalan itu adalah pembatas di antara Bandung Timur dan Bandung Selatan. Bandung Utara. Bandung Utara dan Bandung Selatan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu suka makanan-makanan yang Jepangan gitu, di sana ada sushi teh, kemudian suka pengolahan bebek, ada bebek kaleo, dan kebetulan kalau ini mah sudah tidak perlu ditanya ya, ini mah ada mie gacoan yang udah nggak asing mungkin ya. Kita lihat jam segini masih kosong, 15 menit lagi pasti pada atau berdesak-desakan mengantri ya. Nah, kita selanjutnya bakal ke Jalan Kamlong yang artinya itu sebenarnya Kamlong, bukan Kamlong, tapi karena orang Sunda kan suka menambah-nambahkan ya. Nah, di sini kita lihat ada patung sepak bola dari klub Persib Bandung, namanya Bapak Ajar Sudrajat. Dan uniknya kalau nanti siang patung itu nggak akan ada Bu Ibu. Betul. Jadi kalau siang di hari Jumat patung itu nggak akan ada karena ikut Jumatan. Takut dimarahin sama Bapak Ustaz. Gitu ya. Ini Pak Ustaz nih, nah gitu ya. Kalau di sebelah kanan di sini ada es krim rasa, itu adalah es krim legendarisnya yang ada di Bandung. Yang rasanya itu udah pasti manis, enak gitu ya, dingin. Tapi kalau akang makan es krim di sana panas Bapak Ibu. Ikut nongkrong ya, cuman saya emang nggak ikut. Soalnya belum lahir saya mah, jadi nggak ikutan. Nah di depan itu adalah jalan aspal pertama tertua yang ada di Bandung, yang panjangnya kurang lebih 1000 km dari Anyar hingga Panarukan Bapak Ibu. Nah itu dibuat oleh Herman William Denton yang menghabiskan kurang lebih 3 juta jiwa yang dipekerjakan secara paksa. Nah selamat datang untuk Bapak Ibu di jalan aspal pertama di Indonesia. Nah di sana di depan itu ada stump pertama yang digunakan dalam pembuatan aspal di sini. Nah di situ ada juga patungnya, patung Herman, patung Bapak Wiranata, Bapak Insinyur Soekarno juga, dan itulah titik 0 km di Bandung. Kalau sebelah kiri di sini ini adalah Savoy Homan. Savoy Homan itu adalah hotel tertua pertama yang ada di Bandung dan sempat ditempati oleh Bapak Insinyur Soekarno pada kamar nomor 244. Nah Bapak Ibu coba ikuti tangan saya, lihat ke sebelah sana. Itu ada Museum Konferensi Asia Afrika, SP, bukan pakai F ya, konferensi, bukan konferensi ya. Nah di sebelahnya ada Gedung Merdeka. Nah Gedung Merdeka itu sekarang ada fungsi lain Bapak Ibu. Fungsi lain adalah untuk berteduhnya para cosplayer dan hantu yang ada di Bandung gitu ya, cosplayer dan hantu di Bandung. Ini udah mulai kelihatan. Nah itu dia cosplayernya ada di sana ya, udah mulai kelihatan. Kemudian di sana juga ada pos pengamanan polisi. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat ini itu kan cosplayer semua ya. Nah cosplayer. Nah kalau yang ini bukan cosplayer ya, itu polisi asli.
Itu polisi asli, khawatirnya disebut cosplayer, pura-pura jadi polisi. Lalu Bapak Ibu, hantu-hantu di Bandung itu unik-unik. Ini salah satu keunikan yang ada di Bandung juga. Hantu di Bandung itu yang pertama dia nampak dan terbang, ya. Yang pertama nampak tidak terbang. Yang kedua, hantu itu nggak takut sama doa, nggak takut sama surat-surat, tapi takutnya sama air hujan sama satpol pp. Kalau udah ketemu mereka kabur katanya ya. Itu satpol, lari gelak-gelak semuanya seperti itu. Nah Ibu, Bapak dan Ibu harusnya berterima kasih karena dengan adanya saya membantu Bapak dan Ibu menghidupkan anak. Nah itu yang sudah terbukti bahwasanya Bapak Ibu itu nggak perlu gendong keong-keong gitu ya kiri kanan. Suruh dengerin saya aja itu jadi tidur ya. Itu sudah menjadi bukti bahwasanya saya menemani dan membantu Bapak Ibu dalam berwisata di Kota Bandung ya. Seperti itu. Jadi mohon maaf ini ya kalau saya mungkin sedikit membosankan atau terlalu ramai itu kalau bareng-bareng sama Bapak Ibu. Justru saya mau bahagia. Gimana Bapak Ibu, Bandung indah? Nah ini kan kebetulan banyak orang kita dadahin yuk. Halo, tuh ada yang dadahin balik ya. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah melewati Taman Tertua kedua, ya Taman Tertua ketiga, dan sekarang kita berada di kawasan Taman Tertua pertama. Nah lalu sedikit informasi bahwasannya Bandung sekarang sudah menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia karena sempat menggeser kota Medan yang dulunya urutannya adalah Jakarta, kemudian Surabaya, yang ketiga sekarang Bandung karena populasi di Bandung sudah mencapai 25 juta jiwa kurang lebih. Kemudian ini adalah Masjid Agung Kota Bandung yang dulunya adalah Balai Muncung. Jadi bukan Masjid Agung, tapi namanya adalah Balai Muncung yang tingginya kurang lebih 99 meter yang sama dengan 99 Asmaul Husna. Nah bagaimana Bapak Ibu puas dalam perjalanan ini? Senang perjalanan ini? Ya Alhamdulillah akan juga jadi terbawa senang dan bahagia gitu ya. Jangan pernah kapok buat main ke Bandung, jangan pernah lelah buat main di Bandung. Jangan pernah kapok juga naik bandros ya. Siapa tahu nanti ketemu Akang lagi di waktu yang tepat gitu. Karena tidak ada waktu yang salah gitu ya. Nah selanjutnya kita akan belok ke sebelah kiri di Jalan Oto Iskandar Dinata atau Jalan Otista. Bapak-bapak. Nah, Dunia Raja. Seperti itu. Makanya bisa kita lihat di kiri dan kanan adanya toko-toko mekanik, toko emas dan bahan baku untuk baju. Oke, kalau kita belok ke sebelah sana itu adalah makam Raden Raden Dewi Sartika dan juga bupati-bupati yang sudah lama tiada ya. Nah Bapak Ibu, selamat datang di kawasan kesukaannya ibu-ibu di Jalan Kepatihan karena di sini konsepnya workshop. Papa work, mama shop, papa kerja, mama belanja. Ya, jadi ibu-ibu di belakang udah ketawa berarti benar. Karena ibu-ibu itu nih kalau lihat info sekecil apapun pasti kelihatan. Ya, namun kalau dari sisi gelapnya bapak-bapak melihatnya kayak gini tuh, aduh, pusing katanya mau berapa lama lagi, terus mau ngapain lagi ya gitu ya. Karena apa? Ini adalah salah satu tempat horor buat bapak-bapak. Betul ya. Kalau waktu itu ada yang dadahin tuh kita kasih dadah balik. Halo. Nah ini Jalan Kepatihan Bapak, tempat shoppingnya ibu-ibu, bapaknya tempatnya pusing. Bapak pusing, mama shopping. Apa hotel, namanya shopping juga gitu ya. Nah mungkin cukup sekian Ibu dan Bapak perjalanan bandros bersama saya sama Eva Sebastian ya. Sebatas teman tanpa kepastian. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak dan saya juga ingin mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan dari pengucapan kata ataupun dari perilaku saya saat bersama Bapak dan Ibu. Saya dan Bapak Nono pamit. Terima kasih banyak. Semoga kita dilimpahkan rezeki dan semoga tahun depan adalah tahun kejayaannya kita semuanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kita semua yang udah keliling-keliling Kota Bandung ya.